PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 hari ini tanggal 13 Juni 2023 melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk UKIN. Selamat pagi anak-anak. Silahkan duduk. Oke, untuk pagi ini kita mau awali kegiatan belajar mengajar ini dengan berdoa. Silahkan dipimpin yang sudah ditunjuk. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat semua? Sudah sarapan belum? Ada yang belum ya. Ya, mudah-mudahan kalian meskipun belum ya tetap sehat, tidak ada yang pingsan atau sakit. Kemudian kami mau mengabsen satu persatu. Andi, Ansel, Brian, ya, oke. Sherin, Daniel, oh ya, ada Karin juga ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Nggak ada, berarti semua datang ya, semua masuk. Terima kasih sudah masuk semua. Selanjutnya kita mau menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Setelah mengikuti proses belajar ini, peserta didik diharapkan satu, mampu untuk mengidentifikasi teknologi yang digunakan saat ini dengan tepat. Ya. Kemudian mampu dokumentasikan hasil identifikasinya dalam bentuk file video. Nah, yang ketiga, mampu mendeskripsikan dalam bentuk narasi dengan baik. Kemudian mampu mengekspresikan dalam bentuk video editing. Jadi
dalam ekspresi edit itu maksudnya, mampu mempublikasikan karya dengan tepat, ya, bisa melalui YouTube atau yang lainnya. Kemudian mampu membedakan teknologi yang berdampak positif dan teknologi yang berdampak negatif dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran. Lanjut. Ada yang sudah paham terhadap aplikasi Adobe Premiere? Ada? Nah, belum ada ya? Belum ada. Nah, belum ada. Jadi kalau diambil itu jangan kayak apa ya? Di orang-orang terdakwa ya, kalau orang tersangka itu kan kalau diambil gambar ditutupi, itu berarti itu kayak orang tersangka. Jadi nggak apa-apa kalau memang kalian tidak bersalah, diambil gambar ya tenang saja gitu ya. Saya harap seperti itu. Nah, kemudian Adobe Premiere itu adalah aplikasi yang digunakan untuk mengedit video. Nah, mengedit itu bisa memotong, bisa menambahkan musik atau menghilangkan suara dan lain sebagainya. Pokoknya mengedit ya, merubah atau memperbaiki juga bisa. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, materinya kita membuat short movie atau film pendek tentang penggunaan perangkat teknologi menganalisis dampak sosial yang dimungkinkan akan timbul akibat informatika atau teknologi informasi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu bentuk teknologi yang berkembang amat pesat sekarang ini. Dengan internet sebagai fitur andalannya, arus informasi menjadi sangat cepat. Bahkan cenderung tidak terkontrol, siapapun akan dapat memperoleh informasi dengan mudah. Sebagai contohnya adalah media sosial. Maka tidak mengherankan apabila teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu jenis teknologi yang menduduki peringkat teratas, maupun dari sisi positif, negatif, maupun penggunaannya. Teknologi membuat interaksi antar sesama pengguna dapat dilakukan dengan mudah dan membuat tingkat keterhubungan satu sama lain yang semakin tinggi. Udah. Lanjut. Nah, setelah belajar pada pagi ini kita diharapkan bisa memanfaatkan teknologi dengan benar dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak terjerumus ke pemanfaat teknologi yang negatif. Itu tujuannya. Nah, lanjut. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke pasca produksi ya. Pasca produksi dari awalnya yang sudah kamu lakukan pada minggu lalu, yaitu praproduksi. Seperti apa praproduksi? Terproduksi. Nah, produksi itu pengambilan gambar. Nah, dalam pasca produksi pada tahap ini kita melakukan atau mengedit hasil rekaman yang dilakukan, ya editing, menata suara, menambah efek, misalnya scoring musik, color grade, ya. Kemudian untuk di tahap ini bukan cuma seorang editor saja, tapi berperan untuk menentukan potongan-potongan gambar, tetapi sutradara dan produser juga perlu menjaga keutuhan cerita. Jadi nanti meskipun gambar itu dipotong-potong, tapi dalam alur ceritanya itu tetap ada. Boleh dipotong dikit,
di stop dulu. Adobe Premiere yang kita gunakan untuk mengedit, biasanya pertama kita mengimpor file dari sini ya. File kita buka, kemudian kita pilih impor, kemudian masuknya ke project sini. Nah, setelah project kita masukkan ke timeline. Nah, setelah masuk ke timeline, kemudian akan tampil di sini seperti ini. Ini bagian tampilannya. Kemudian ini tool-toolnya. Antara lain yang utama itu adalah tool selection atau untuk seleksi dan untuk memotong. Ini tool yang paling utama dan sering dipergunakan. Nah, dalam timeline ini di sini ada video dan ini ada audio. Jadi audio ini bisa kita potong juga bersamaan dengan video. Nah, ini di sini ya tampilannya seperti ini. Biasanya ada grafiknya seperti itu. Tapi cuman ini lagi error jadi kelihatannya seperti ini. Nah, silahkan nanti video kalian dibuat dengan pertama mengimpor file, kemudian memasukkan ke dalam timeline, kemudian memotong, kemudian bisa menambahkan atau menghilangkan audio ataupun video. Begitu aja, terima kasih, silahkan dikerjakan. Udah stop dulu. Nah, kemudian inilah Adobe Premiere, tampilannya seperti ini. Ini project, jadi ketika file diimpor itu masuk ke project, nanti ada di sini, nanti akan kelihatan. Nah, terus di sini timeline, itu tempat naruh video dari sini, kemudian ditarik di sini, kemudian akan terlihat di sini. Di sini pun juga bisa untuk mengedit, misalnya untuk memperbesar, untuk memperkecil bisa di sini. Nah, di sini nanti kalau kita membuat efek akan muncul di sini. Kemudian yang sebelah sini itu ada tool seleksi atau tool untuk memotong. Begitulah kira-kira. Selanjutnya silahkan untuk disampaikan hasil penjelajahan kemarin atau hasil diskusi atau pengambilan gambar kemarin, tolong diceritakan. Boleh dipotong dulu. Oke, selanjutnya ini kelompok 5, saya minta untuk mulai mempresentasikan hasilnya. Jadi di sini kita bercerita tentang toko offline dan toko online, di mana pertama ada seorang pembeli yang mengunjungi toko offline dan dia bertemu dengan penjual yang bisa dibilang lumayan sombong, dan penjual ini memberikan harga yang sangat mahal karena penjual tersebut memiliki toko offline yang bernama Toko Goban. Si pembeli ini sudah mencoba untuk memberikan negosiasi kepada harga yang dijual oleh penjual, namun tidak bisa. Lalu untuk di toko online ada sebuah pedagang yang sedang live di TikTok untuk menjual barang-barangnya. Barang-barangnya hampir sama seperti apa yang dijual di toko offline, dan dia menggunakan media handphone untuk live, dan banyak pengunjung atau banyak orang yang mengikuti live tersebut sehingga barang-barang yang ia jual di media handphone tersebut bisa laku. Sekarang kita akan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, kan kita sudah tahu bahwa kita ini membuat video tentang perbedaan antara toko offline dan toko online. Dari toko offline kita menyimpulkan bahwa memiliki dampak negatif, seperti nggak semua orang kan dapat tahu kalau orang itu mempunyai toko tersebut, habis itu nggak begitu praktis. Kalau toko online itu memiliki dampak positif karena kan banyak orang yang lebih mengetahui. Kalau misalkan kita scroll TikTok terus tiba-tiba muncul di live, jadi itu lebih memudahkan kita. Lalu lebih praktis untuk transaksi, bisa lewat transfer bank atau kayak pakai GoPay atau ShopeePay dan lain-lainnya.
Lalu dampak positif yang berhubungan dengan teknologi. Kita ngebahas kalau teknologi ini sangat menggunakan bagi sosial, terutama yang kita ambil temanya yaitu tentang jual membeli. Dari situ kita dapat simpulkan bahwa dampak positif teknologinya ini, kita sebagai konsumen pasti lebih baik mengenal toko tersebut melalui media online. Terus pengirimannya itu bisa dilakukan tanpa harus melakukan kontak langsung dan bisa diatur sehingga lebih praktis. Contohnya menggunakan ekspedisi. Jadinya misalkan kita mau butuh barang tersebut langsung, itu dapat menggunakan someday. Lalu dampak negatifnya juga ada, seperti masyarakat lebih konsumtif. Jadinya misalkan kalau dia tertarik dan harganya murah, itu masyarakat bisa konsumtif. Yang kedua, bisa terjadi penipuan. Maka kita sebagai konsumen harus lebih mengetahui secara detail tentang barang-barang tersebut maupun toko tersebut, sehingga kita jangan sampai terjerumus ke penipuan tersebut. Terima kasih. Nah, ini kelompok ini sangat bagus sekali, sudah bisa membedakan antara dampak positif dan negatifnya, sehingga ketika menggunakan teknologi tersebut tidak akan tersalahkan atau. Jadi saya mewakilkan kelompok ini, kami melihat bahwa teknologi COD sekarang dipakai oleh banyak orang karena seperti dampak positifnya itu lebih praktis. Lalu juga terdapat beberapa dampak negatif, yaitu terdapat pada kurirnya, karena terdapat beberapa pembeli yang kurang mengetahui tentang cara kerja dari sistem COD yang seharusnya pembeli membayar dulu baru sama membuka paketnya, namun ada beberapa pembeli yang membuka paketnya terlebih dahulu baru membayarnya. Namun jika paketnya tidak sesuai ekspektasi, terdapat beberapa pembeli yang tidak ingin membayar dan malah marah-marah ke kurirnya, padahal kurirnya tidak tahu tentang apa-apa, tentang isi dari paket tersebut. Lalu ini adalah contoh video yang telah kami buat. Punya Daniel sudah ketemu? Jadi kurang lebih kelompok kami sudah menemukan salah satu ide yang menurut kami sudah cocok untuk merepresentasikan ide dari tema dari teknologi ini, Sir. Ya, coba bisa diperlihatkan. Jadi untuk sementara ini video kami masih belum selesaikan, tetapi kurang lebih dasar awal-awalnya ini adalah bagian pembukanya. Bagian opening gitu Bagian ya? opening, Sir. Ya, oke. Ceritanya tentang apa? Jadi kurang lebih setelah kami research beberapa waktu, kami memutuskan untuk memilih topik topik hidup bila kita terlalu bergantung pada internet yang terlalu cepat. Hidup tergantung pada internet yang terlalu cepat. Yang sangat cepat. Oh, jadi dampaknya apa itu? Jadi kurang lebih dampaknya itu bila internet tiba-tiba sedikit kualitasnya turun atau sedikit lambat, maka orang-orang bisa menjadi kebingungan dan bisa juga kemungkinan bisa mendapatkan stres karena orang-orang terlalu biasa kepada internet yang cepat, tiba-tiba internet menjadi lambat, mereka pasti akan berbeda dengan kebiasaan mereka. Ya, ini berarti kesimpulannya bahwa teknologi terutama internet itu sangat dibutuhkan banget. Jadi ketika ada kelambatan atau bahkan mati atau bahkan tidak ada sinyal, mungkin itu akan menjadi stres atau musibah, itulah seperti itu ya. Itu kesimpulan dari kelompok Daniel. Terima kasih kelompok Daniel. Terima kasih juga, Sir. Perkenalkan, nama saya Natif Korindos. Saya mewakilkan kelompok saya untuk meminta maaf karena kami belum membuat video karena kami memiliki jadwal yang berbentrokan. Sehingga sekarang kami akan menjelaskan ide pembuatan short film kami. Iya. Jadi short film ini menceritakan sekelompok anak-anak yang sedang belajar kelompok. Di saat itu ada salah satu anak yang mengajak temannya untuk mencoba bermain judi. Akhirnya di antara sekelompok teman-teman itu ada 3 anak yang jadi kecanduan bermain judi. Jadi video ini kami buat untuk menunjukkan dampak negatif dari perjudian. Itu dapat menghabiskan waktu secara sia-sia dan dapat juga menghabiskan uang. Udah.
Jadi untuk video SBK kami tentang dampak sosial media yang positif dan negatif, kami mengangkat tema pengamen yang viral akibat sosial media. Untuk dampak positif sendiri, pengamen dapat viral dengan mudah atau terkenal dengan mudah akibat algoritma tertentu dari sosial media tertentu yang dapat menarik beberapa perhatian dari pelanggan-pelanggan dari luar dunia tanpa usaha yang cukup keras. Kalau untuk dampak negatifnya, banyak berita-berita yang dapat dipalsukan atau berita-berita yang dapat dijadikan sebagai berita negatif agar bisa menjatuhkan nama seorang pengamen tersebut. Udah cukup. Thank you. Ya. Jadi ceritanya tentang kita film yang kita buat film adalah kita menceritakan tentang scammer. Nah, jadi ada cewek yang ditipu oleh penipu yang dibilang kalau bakal menang undian seharga 50 juta. Nah, cewek ini kayak meminta pendapat dari teman-temannya. Nah, tapi cewek ini ujung-ujungnya juga bakal memberitahu nomor banknya yang bakalan bisa kena dihack. Tapi film yang kita buat kemarin kurang berhasil, jadi kita bakal beralih ke tema yang baru, yaitu penipuan dari dating apps. LKPD dibuat di dalam HP kalian yang sudah saya kirim linknya. Silahkan dikerjakan LKPD. Terima kasih. Sudah stop. Jawaban semua benar ya, semua benar. Jadi dilihat dari data sini semua benar. Jadi untuk hal ini anak saya nggak paham dan tidak ada program remedial karena memang dinyatakan pelajaran ini berhasil. Terima kasih. Kemudian kita akhiri pelajaran ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran ini, kami mengetahui baik sekali dampak positif maupun dampak negatif penggunaan teknologi untuk kami dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengetahui bahwa dampak positifnya kita dapat mengenal banyak sekali bahwa banyaknya toko-toko online maupun lain-lainnya. Tetapi dampak negatifnya pastinya adanya penipuan dan lain-lainnya. Dari sebab itu, maka kita sebagai masyarakat, kita harus lebih pintar untuk memilah mana yang toko yang dapat kita gunakan untuk proses jual membeli, maupun dapat kita share ke teman-teman kita. Intinya sekian dari saya, terima kasih. Pelajaran ini kita akhiri dengan kesimpulan apakah pelajaran ini bermanfaat atau tidak. Silahkan dari pernyataan salah satu siswa. Oke, jadi sesuai yang saya ajarin, pelajaran ini sangat-sangat bermanfaat dan berguna bagi kita semua yang mendengarnya. Karena dengan pelajaran ini kami bisa memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, minggu depan kita lanjutkan dengan proses penguploadan video dengan ke YouTube atau ke Google Drive. Mudah-mudahan sukses. Kita akhiri dengan pembacaan doa. Silakan yang bertugas untuk memimpin doa. Teman-teman dan Sir, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kegiatan ini. Kami telah menyelesaikan kegiatan penyampaian materi dampak penggunaan dampak internet. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, selanjutnya kita ketemu minggu depan dengan pelajaran yang baru, yaitu mengupload video ke dalam YouTube. Terima kasih, selamat pagi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesira Rebecca Abdi. Jadi di video ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat dampak-dampak dari adanya ojek online. Sebelumnya, izinkan saya untuk menunjukkan beberapa video yang sudah saya ambil. Oke, jadi apa sih dampak-dampak negatif ojek online tersebut terhadap penumpang? Yang pertama, banyaknya penipuan.
Mungkin sekarang ini aplikasi-aplikasi tersebut sudah dikembangkan lebih lanjut ya, sehingga driver-driver tersebut tidak bisa melakukan kecurangan lagi. Tetapi pada zaman aplikasi tersebut pertama kali disebarluaskan, banyak sekali driver-driver yang melakukan kecurangan sehingga para penumpang pun merasa dirugikan. Yang kedua, di tempat-tempat tertentu susah untuk mencari driver. Mungkin di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah yang susah untuk akses masuk, itu susah sekali untuk mencari driver ya, apalagi di malam hari. Yang ketiga, tarif lebih mahal dan tidak bisa dinego. Karena di aplikasi tersebut sudah tercantum harga yang harus dibayar. Harga tersebut sudah disesuaikan dari lokasi pemesanan hingga lokasi yang dituju. Setelah dampak negatif terhadap penumpang, apa sih dampak positif ojek online tersebut terhadap penumpang? Yang pertama, mencari ojek bisa secara instan tanpa harus jalan kaki untuk mencari ojek lagi. Yang kedua, jika ada masalah atau ada perlakuan yang buruk yang dilakukan oleh driver, kita bisa melakukan komplain terhadap aplikasi tersebut dan ditindak lanjut. Yang ketiga, bisa digunakan untuk mengirim barang dan tentunya kita bisa tahu posisinya hanya menggunakan HP. Yang keempat, bisa juga digunakan untuk memesan makanan atau minuman. Dari tadi, saya hanya membahas dampak-dampak terhadap penumpang. Sekarang, saya akan membahas dampak-dampak terhadap sekitar. Yang pertama, orang-orang yang tidak mengerti sistem dari bekerjanya aplikasi tersebut bisa terkena penipuan. Yang kedua, para ojek-ojek pengkolan menjadi sepi. Yang ketiga, saling berebutan mencari order. Sekarang, apa sih dampak-dampak positif dari adanya ojek online tersebut terhadap sekitar? Yang pertama, adanya lapangan kerja untuk para mahasiswa ataupun para pencari nafkah. Yang kedua, bisa mencari pekerjaan sampingan tanpa harus mengikuti waktu yang ditentukan. Dan mungkin masih banyak lagi dampak positif ojek online tersebut terhadap orang sekitar. Ya, dari saya segini dulu. Terima kasih. Oke, jadi untuk dampak positifnya itu yang pertama, belanja menjadi lebih praktis. Kita bisa lebih mudah untuk membandingkan harga dari suatu toko dengan toko yang lainnya. Kemudian lebih hemat tenaga dan waktu. Jadi kita tidak perlu berjalan-jalan dari satu toko ke toko lain. Kita mendapatkan barang dari mana saja. Bisa dari luar kota, luar negeri. Kemudian harga barang itu biasanya lebih murah. Kemudian membantu perekonomian pedagang kecil. Untuk dampak negatifnya itu biasanya kualitas barang itu tidak sesuai dengan yang digambar, tapi ada juga yang sesuai dengan digambar. Itu kita harus pintar-pintar memilihnya aja. Kemudian barang yang diterima itu cacat atau rusak, baik dari si penjual maupun dari jasa pengirim. Tidak bisa membedakan barang asli atau tiruan. Sering terjadi penipuan setelah uang ditransfer, barang tidak diterima. Menimbulkan perilaku konsumtif. Rentan aksi pembobolan.